Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya di materi tentang filsafat ekonomi Islam. Kita masuk yang sesi kedua, yaitu sejarah perkembangan ilmu. Pembahasan kita yang di dunia Islam. Kalau video yang sebelumnya itu tentang Barat, Yunani Barat. Nah, di Islam kita punya dimensi kepada perkembangan ilmu di dunia Islam klasik, tengah, modern, dan kontemporer. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe video-video materi untuk yang bisa mendapatkan update tentang materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram saya, follow. Kalau sudah follow gimana ya? Insya Allah saya follow back. Kalau nggak saya follow back, jangan bisa DM saya. Insya Allah berkah silaturahim. Baik, kita masuk ke slide. Nah, perkembangan pemikiran abad pertengahan filsafat ilmu itu dapat disebut dengan perkembangan filsafat ilmu di zaman Islam. Nah, pandangan Islam terhadap ilmu sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar pada ilmu. Tapi misalnya diutus oleh Allah dalam masyarakat yang terbelakang. Kemudian Islam datang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beragama. Setelah Rasul menerima wahyu yang pertama, ya, perintahnya apa itu? Bacalah. Ini sudah membaca itu kan kita sudah berpikir juga gitu ya. Nah, dengan demikian Al-Quran dan hadis menjadi sumber yang dikembangkan oleh umat Islam secara spektrum seluas-luasnya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan ilmu dalam dunia Islam. Ini penyampaian ilmu dalam filsafat Yunani ke dunia Islam. Ada yang namanya rekonsiliasi, pendekatan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Filsafat Yunani seperti Aristoteles, filosof Yunani seperti Aristoteles, Plato, dengan pandangan keagamaan dalam yang sering kali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh besar pada mazhab Islam, khususnya mazhab elektisisme. Terus Al-Farabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat, bahwa tokoh-tokoh filsafat harus sepakat di antara mereka panjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran, kebijaksanaan. Sofis. Lanjut, proses penerjemahan yang kedua itu ada yang namanya proses penerjemahan dan penafsiran buku Yunani di negeri Arab. Nah, sebelum lahirnya agama Islam, ya, Islam dalam arti yang dibawa oleh Rasul Muhammad atau penaklukan timur dekat dengan bangsa Arab pada tahun 614 Masehi, jauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah timur, terus timur dekat ya. Pada saat itu Suriah merupakan tempat pertemuan dua kekuasaan, yaitu Romawi dan Persia. Atas dasar itu seluruh bangsa Suriah disebut memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran budaya Yunani ke timur dan barat. Terus perkembangan ilmu pada masa Islam klasik ini disebutkan oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar dari Nurul College Masjid. Kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya adalah peristiwa Fitnatul Kubro, ya, itu kejadian Sayyidina Ali itu ya, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi tetapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Nah, pasca Fitnatul Kubro muncul golongan karena alasan politik. Namun di luar konflik, sejarah mencatat dua tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya dalam bidang semua agama. Nah, kedua tokoh itu adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, mencurahkan perhatian
pada ilmu hadis, ilmu tafsir. Kedua tokoh ini dianggap sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus sebagai pelopor kajian dalam sistematis dalam bidang ilmu Islam. Tahap terpenting berikutnya pada proses perkembangan dari tradisi keilmuan adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam. Ya, khususnya ada budaya Perso-Semitik dan budaya Helenisme. Ini membentuk aliran, kalau itu ada Jabariyah, Qadariyah gitu ya. Kemudian muncul usaha menengahi yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi yang juga menggunakan unsur Helenisme ya. Lanjut. Terus perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam, ini masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbas, ya ilmu berkembang sangat maju sekali ya, kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasan, di mana pada masa barat masih berada pada masa ke-8 atau Dark Age, yaitu dominasi gereja. Pada video sebelumnya itu kan ada dominasi gereja, itu barat mengalami yang namanya Dark Age, masa ke-8. Justru di Islam itu masa cemerlang ya. Nah, salah satunya ada Al-Mansur, ini raja itu ya. Ini telah memerintahkan naskah-naskah Yunani ya mengenai filsafat, ilmu, dan memberikan imbalan besar kepada ahli penerjemah bahasa. Bahkan tawanan itu disuruh untuk menerjemahkan. Setelah dia menerjemahkan buku-buku dan kitab-kitab Yunani, maka dia dibebaskan dan diberi upah. Itu ada yang mengatakan begitu. Terus ada masa kejayaan Harun al-Rasyid juga sama ya, mulai berkembang ya, luar biasa. Terus periode selanjutnya pada masa-masa ada Al-Khawarizmi. Ini ada yang mengatakan bahwa Al-Khawarizmi ini penemu angka 0 gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang luar biasa juga ada Al-Ma'mun, seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksa pandangannya kepada rakyatnya melalui mekanisme negara. Ini memang ada kekurangannya, biasanya karena kekuasaan maka otoriter, tapi di sisi lain ini ada yang luar biasa, yaitu membangun Baitul Hikmah atau perpustakaan yang sangat besar sekali. Selanjutnya pada masa perkembangan ini terdapat pula tokoh-tokoh filsafat yang bergerak serius dalam kajian-kajian di luar filsafat ya. Kita lanjut. Atas dasar inilah mereka melakukan persoalan fisika, mulai ditemukan ilmu fisika, bagaimana masalah yang bersifat metafisika. Salah satu bukti nyata dari hal ini ada kitab yang namanya Asy-Syifa, sebuah ensiklopedia filsafat Arab yang terbesar, yaitu terdiri dari 4 bagian, ada logika, fisika, matematika, metafisika. Ini Ibnu Sina ya. Pada bagian fisika, karangannya Ibnu Sina, ini memasukkan unsur psikologi, zoologi, geologi, botani, dan pada matematika yang membahas geometri, ilmu hitung, astronomi, dan musik juga. Makanya saya juga suka musik ya. Lanjut. Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan dalam bidang eksakta, matematika, fisika, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman. Nah, dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman lainnya. Nah, perkembangan ilmu zaman Islam ya, kalau kita buat roadmap-nya begini: pandangan Islam terhadap ilmu, ini penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dalam Islam diperoleh dengan cara rekonsiliasi. Terus ada penerjemahan dari buku-buku lama diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Terus ada kebebasan intelektual, kebebasan berpikir.
Selanjutnya ada perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Apa yang ini kejadian Fitnatul Kubro, Ali melawan apa ini, melawan siapa saya lupa. Ya makanya terjadi tahkim itu ya, maka itu dikenal sebagai Fitnatul Kubro, menjadi firqah-firqah yang sangat banyak, ada Syiah, ada Khawarij dan lain sebagainya. Terus unsur-unsur di luar Islam, ada lagi perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam apa saja. Ini tetap dilakukan penerjemahan. Kalau ingin saya harus penerjemahan kitab-kitab yang lama sebagai acuannya. Lalu dikembangkan lagi. Terus berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Terus ada ilmu di luar filsafat, ini juga berpengaruh pada masa kejayaan Islam. Terus transformasi kebudayaan, ya. Budaya-budaya ini bertransformasi. Nah, terus perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam ini diterimanya paham Yunani ya. Terus ada persepsi yang keliru itu ditolak ya. Memang ada kesulitan dalam ijtihad juga. Kita lanjut. Nah, bagaimana sejarah filsafat Islam? Terus yang kedua, siapa saja pelopor filsafat Islam? Nah, pengertian filsafat Islam, ya, filsafat Islam yang dimaksud adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Seperti juga pendidikan Islam adalah yang dimaksud adalah pendidikan dalam perspektif orang Islam. Karena berdasarkan perspektif pemikiran orang, maka kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain ada hal yang wajar. Terus ada Musa Asy'ari ini bukunya yang kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya, menjelaskan bahwa hakikat filsafat Islam adalah filsafat yang bercorak Islami, ya, yang dalam bahasa Inggris dibahasakan menjadi Islamic philosophy, bukan philosophy of Islam, yang berarti berpikir tentang Islam. Dengan demikian, filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, rasis, yang berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat corak karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan komitmen pada keselamatan dan kedamaian. Dalam perspektif Islam ini, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Bagaimana kata Al-Hindi, ya, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat, hal ihwal dan batas kemungkinan manusia. Terus Ibnu Sina juga mengatakan filsafat adalah menyempurnakan jiwa manusia melalui konseptualisasi hal ihwal dan penimbangan kebenaran teoritis dan praktis dalam bahasa batas-batas kemampuan manusia. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat Islam. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, sebagai filsafat religius, dimulai dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal dan menukik teori ketuhanan yang tak terdahului sebelumnya. Terus seolah-olah menyaingi aliran ada yang mengatakan seolah-olah menyaingi aliran kalam Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengoreksi kekurangannya dan berkonsentrasi menggambarkan Allah yang agung dalam pola yang berlandaskan tajrid, pengabstrakan, tanzih. Nah, tanzih ini pensucian, terus keesaan mutlak dan sempurnaan total dari yang esa, beremanasi segala sesuatu. Terus filsafat rasional, ya, akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa dan disebut rational soul, ya. Walaupun berciri khas religius spiritual, tetapi tetap bertumbuh pada akal dalam menafsirkan problematika ketuhanan
manusia dan alam, karena wajib al-wujud adanya akal murni. Dia adalah objek berpikir sekaligus objek pemikiran. Jika ada filsafat sinkretis, dalam filsafat Islam ini memadukan antar sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut dalam filsafat antara aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama. Ya. Nah, sebaliknya sebagian dari teks agama ada yang tidak sejalan dengan sudut pandang filsafat, maka filosof Islam secara khusus konsentrasi mempelajari Plato dan Aristoteles. Untuk itu mereka menerjemahkan dialog-dialog penting Plato seperti Republik, Hukum, ya, dan lain sebagainya. Nah, filsafat yang berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan saling take and give, karena dalam kajian filosof itu terdapat ilmu pengetahuan dan sejumlah problematika saintis. Sebaliknya dalam saintis terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis. Nah, filosof Islam menganggap ilmu-ilmu pengetahuan rasional sebagai bagian dari filsafat. Misalnya dalam buku Ashifa milik Ibnu Sina yang merupakan ensiklopedia Al-Qanun. Nah, kemudian Al-Kindi mengkaji masalah-masalah matematik dan fisika, ya. Al-Farabi mempunyai kajian ilmu ukur dan mekanik berkembang. Nah, tokoh-tokohnya ada Al-Kindi yang juga pada literatur sebelumnya, ini zamannya Al-Ma'mud Al-Mu'tazilah gitu ya. Terus ada Al-Farabi, teorinya ada teori emanasi atau pancaran, yang juga bisa baca ya pada literatur filsafat Islam, yang kita persingkat ya. Terus ada Ibnu Sina, ini tentang jiwa, terus paham pancaran. Nah, terus ya, dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, nafsu nabatiyah, terus ada jiwa binatang, nafsu hanawiyah, dan jiwa manusia, nafsu natikoh, ya. Terus ada Ibnu Maskawai, ya, ini juga filosof Islam. Nah, juga memiliki 3 daya yang pembagiannya sama dengan pembagian Al-Kindi. Ya, ini bisa di pengembangan teori-teori ulama sebelumnya. Dari beberapa kajian di atas, filosof Muslim dalam pemikirannya selalu bersandar pada Tuhan. Intinya di sini. Meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam. Intinya tetap merujuk kepada wahyu. Nah, filsafat telah berkembang dan berubah fungsi dari induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan dan perekat berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan yang lainnya, ya interdisipliner approach atau pendekatan dari interdisiplin keilmuan itu tadi. Dan lebih kental dari lagi bahwa filsafat sebagai alat analisis dalam memecahkan persoalan filosofis dari dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Nah, perbandingan antara filsafat barat dengan filsafat Islam, kalau filsafat barat sudah kita bahas di video sebelumnya, terus sebagai berikut persamaannya, ini yang perlu dengan garis bawahi. Sama-sama berpikir radikal, bebas, kedua-duanya menggunakan logika akal, dialektika. Kedua-duanya berpikir tentang realitas alam dan kosmologi. Nah, sekarang perbedaannya, filsafat barat menggunakan rasio, berpijak pada hal-hal yang konkret, hanya berfilsafat. Nah, sedangkan filsafat Islam berfilsafat menggunakan akal dan bersandar pada wahyu. Ruang lingkup pembahasannya yang abstrak maupun konkret, fisik maupun metafisik, berfilsafat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami realitas alam. Berfilsafat dimulai dengan keimanan kepada Allah. Ini yang harus di garis bawah.
Nah, pembahasan tersebut menurut beberapa sumber berisi seperti ketuhanan, alam, dan roh. Namun dalam filsafat Islam ada pembahasan yang belum pernah dibahas oleh filsafat yang lain, yaitu kenabian. Ya. Terus jadi intinya filsafat Islam tetap ada hubungannya dengan filsafat lain. Namun ada hal yang membedakan, yaitu sumber filsafat tersebut. Lanjut. Nah, sejarah sistem perekonomian Islam dari masa ke masa. Kita masuk ke perekonomian di dalam Islam. Hasil ininya apa sih? Hasil pemikirannya, kan? Pada era Rasulullah, ya, awal pemerintahan Rasulullah ini membangun sistem negara. Ya, tapi sebelum ke negara di Madinah, maka di Mekah Rasul itu membangun pembentukan ini apa? Keimanannya dulu, kepercayaannya dulu biar kokoh, ya, di mana, di Mekah, ya. Ini tidak dibangun perekonomian dulu, tapi dibangun dari sisi keimanan dulu. Setelah mereka kuat, baru waktu hijrah ke Madinah, maka mulai membangun konsep-konsep negara. Nah, pemikiran ekonomi pada masa Nabi Muhammad, adanya kebijakan fiskal, unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah, ada sistem ekonomi, keuangan, dan pajak, kharaj, gitu ya. Terus pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara, pengelolaan pengeluaran negara, ada baitul mal. Terus masuk kepada Khalifah Abu Bakar, ini melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat, karena mereka ada yang membangkang, ya. Ini terkenal Abu Bakar ini dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola atau menghitung pajak. Ini memperkuat negara itu, kan, caranya dengan ini pajak zakat, gitu kan, zakat terutama. Nah, terus ada Khalifah Umar bin Khattab, ini kebijakan ekonominya banyak sekali. Ada di ekonomi fiskal, ada baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, urus sedekah untuk orang non muslim. Terus ada poin pembuatan koin, ya, terus klasifikasi pendapatan negara, pengeluaran negara. Nah, masa Khalifah Utsman bin Affan ini pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian atau al-Hizbah, ya, al-Hizbah, pembangunan gedung pengadilan, mulai bergeser ini peradabannya, mulai bagus. Terus ada Sayyidina Ali, dan seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Ini ya beda kepemimpinan, beda ini ya gaya. Makanya kadang-kala ada orang yang tidak suka dan akhirnya memusuhi kebijakan, karena sebelumnya diuntungkan, setelahnya tidak diuntungkan, maka itu hal yang wajar. Terus ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, dengan bisa baca perkembangan pada masa-masa ini, ya, Umayyah dan Abbasiyah. Nah, pemikiran ekonomi, ya, ini ada dibagi menjadi 3 periode. Ada periode pertama, yaitu awal Islam atau fondasi. Ada ulamanya siapa saja, ada Al-Basri, Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, ya, ekonom juga Abu Yusuf ini. Terus Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, ada Yahya bin Adam, ada Imam Syafi'i, Abu Ubaid, ya, Ahmad bin Hambal, Al-Kindi, Junaid Al-Baghdadi, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Nah, ini kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama dalam pemikirannya, ya. Ada Abu Ubaid itu kitab Al-Amwal, Yahya bin Umar Ahkam Asyuk, ya. Ada Al-Mawardi, peran pemerintah dan kebijakan publik, Ibnu Maskawai, pertukaran dan perang uang. Abu Hanifah itu jual beli salam, sudah dikonsepkan, dan sekarang orang rata-rata melakukan jual beli salam online itu, ya. Nah, terus ada Ibnu Khaldun, ini yang disebut sebagai bapak ekonomi Islam juga, ya.
teori produksi, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan harga moderat jauh sebelum Adam Smith merumuskan konsep-konsep ekonomi. Ibnu Khaldun sudah merumuskan. Ini yang perlu kita ketahui semuanya. Lanjut periode kedua, ya, pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh maraknya korupsi, dekadensi moral, serta penyebaran kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Di antara pemikiran besar yang karya banyak dijadikan rujukan yaitu ada Imam Ghazali, Nasiruddin Tutsi, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Mazarizi, itu Ustaz Khatibi, dan Abdul Qadir Jailani, Ibnu Qayyim, Ibnu Bajjah, Ustaz Said Nurus. Kitab-kitabnya banyak juga. Nah, Al-Ghazali apa? Ini ada Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa tentang perilaku individual, karena memang di situ karena jaya maka banyak yang namanya penyimpangan biasanya gitu. Ya, ini bisa kalian baca. Terus ada konsep ekonominya Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Nah, periode ketiga itu ada Syekh Waliullah. Ini menurutnya kehidupan manusia tumbuh dalam 3 tingkat berbeda, dimulai dari eksistensi masyarakat awal, negara yang berkembang menerapkan undang-undang, tatanan dan keadilan, serta tahap ketiga apa yang disebut sebagai khalifah, ya, khilafah. Ini dalam periode di mana negara menjamin seluruh material dan spiritual warga negaranya. Terus gaya hidup penguasa militer yang mewah, korup, praktek korupsi pegawai. Ini seharusnya negara menghilangkan praktek korup dan memelihara pertahanan hukum dan ketertiban, menjamin keadilan dan sebagainya. Ini sudah ada dikonsepkan. Terus pemikiran ekonomi kontemporer sampai sekarang, ya, pada masa ini kembali bangkitan intelektualitas di dunia Islam dengan banyaknya negara muslim yang merdeka dari kolonial barat. Hal ini mendorong semangat para sarjana untuk mengembangkan pemikirannya. Di antara adalah menurut Sarko ini perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer menjadi 3. Yang pertama ada perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Terus ada kritik terhadap ekonomi konvensional. Terus ada pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam. Ini yang murni, ini yang kritik terhadap ekonomi sebelumnya, yaitu ekonomi konvensional itu sosialis dan kapitalis. Terus ada perbandingan dengan sistem ekonomi lainnya. Ini ada 3 metode atau cara.